Sama-sama dengan rombongan bapak-bapak, ibu dari Keuskupan untuk Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri seperti tahun-tahun yang lalu mengadakan kunjungan. Kali ini yang kami kunjungi adalah Provinsi Kepri, Kepulauan Riau. Kemarin kami pergi ke Batam, bertemu dengan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri, dan hari ini baru selesai saja pertemuan dengan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Kami juga berkunjung ke pimpinan-pimpinan wilayah TNI dan Polri, baik di Batam maupun di Tanjung Pinang ini. Yang seringkali ditanyakan adalah apa itu keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Ini adalah suatu keuskupan teritorial, suatu keuskupan kategorial yang unik. Di Indonesia ada 39 keuskupan, salah satunya adalah keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Yang menarik dan menjadi pesan tanggung jawab sejarah bagi kami adalah sejarah dan makna simbolik dari sejarah terbentuknya keuskupan ini. Keuskupan ini tidak berdiri sendiri ketika didirikan, tetapi didahului oleh pengakuan negara Vatikan untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Juli tahun 1947. Waktu itu masih ada konfrontasi dengan Belanda. Pada tahun 49, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Menteri Pertahanan membentuk satu unit layanan mental rohani untuk mendukung, memberi kekuatan, memberi motivasi dan inspirasi tentu saja kepada Angkatan Perang Republik Indonesia yang waktu itu masih tanda petik berperang. 1 bulan kemudian, pimpinan Gereja Katolik mendirikan yang dulu namanya Vikariat Militer, singkat kata sekarang menjadi uskup, menjadi keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Simboliknya apa? Simboliknya sangat jelas, seperti halnya Vatikan adalah negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pendirian keuskupan militer pada waktu itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa Gereja Katolik mendukung perjuangan Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan inilah yang menjadi tanggung jawab sejarah bagi kami dan kami sampaikan kepada umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri untuk terus menjaga tanggung jawab ini menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang memilih profesi sebagai anggota TNI dan Polri, memperjuangkannya dengan inspirasi iman Katolik, yang dalam bahasa populer menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% TNI, 100% Polri. Pesannya yang paling dasar adalah itu. Tentu panjang yang harus disampaikan, kalau kita mau tahu banyak, ada satu buku yang sudah ditulis dalam rangka 75 tahun keuskupan ini, dan ada website yang isinya bisa dipelajari, banyak sekali isinya. Kalau mau mengenal mengenai keuskupan untuk umat Katolik TNI dan Polri bisa membuka website itu. Monsinyur, selama 2 hari berkunjung ke Kepri ya, apa kesan tersendiri buat Monsinyur? Kami biasanya mengunjungi, menjadi prioritas bagi kunjungan kami adalah wilayah-wilayah yang paling luar, yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Kesan saya kemarin ketika banyak sekali kesannya ya sebetulnya ya kunjungan-kunjungan ke lembaga-lembaga TNI dan Polri itu sangat menarik. Karena apa? Karena yang dibicarakan selalu adalah perjuangan untuk menjaga, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Yang juga menarik adalah sekian banyak anggota TNI dan Polri yang dengan rela
berkorban, meninggalkan keluarga, berpisah dengan keluarga dan sebagainya untuk menjaga republik yang kita cintai ini. Dan salah satu yang paling menarik, salah satu yang lain-lain banyak, adalah kunjungan ke shelter yang dilayani oleh Romo Paskalis. Romo Paskalis kami semua sudah kenal, sangat getol membela hak-hak, khususnya merawat korban-korban kekerasan, macam-macam kekerasan, merawat korban-korban tindak pidana perdagangan orang. Yang juga sangat menarik di dalam lembaga itu adalah ada banyak anak-anak muda yang biasanya disebut Gen Z, tetapi di sana namanya diganti Gen Sa. Maksudnya Sa itu adalah Samaria, Samaritan. Jadi mereka itu adalah anak-anak muda, orang-orang muda yang merela mendampingi korban-korban itu sungguh-sungguh dengan sukarela, tidak dibayar dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang muda yang punya hati melihat korban-korban yang begitu menderita, terluka karena diperlakukan, diperdagangkan, mengalami kekerasan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang juga menarik adalah kami bertemu dengan Bapak Wakil Kepala Kepolisian daerah ini, dan beliau juga menceritakan bagaimana pimpinan kepolisian di Polda ini ketika mereka melihat masalah-masalah seperti ini dan kekeh mempertahankan dan menjaga dan melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai penjaga keamanan dan sebagainya. Ketika mereka kekeh, ternyata kejahatan itu bisa berkurang. Kalau tidak kekeh, akan semakin luas. Jadi ada kerjasama yang sangat bagus antara lembaga Santa Teresa, shelter Santa Teresa ini yang diisi dengan relawan-relawan, dengan utusan dari keuskupan dan pemerintah daerah, khususnya dengan kepolisian daerah provinsi.